tujuh. Jadi nggak apa-apa sekarang kita baru pertama kali ketemu. Ya, nama saya Hadi Fawaz. Saya lahir di Jakarta, asli sini Jakarta Barat, Kebun Jeruk. Ya, asli Kebun Jeruk. Sekarang tinggal di Depok. Di Abadi Jaya, Sukma Jaya, Depok. Ya. Istri satu, anak satu. Nambah? Sekarang, Mau nambah? Istri satu, anak satu. Nambah anak belum dikasih lagi. Nambah istri belum kepikiran. Belum takdir. Ya. Aktivitas bekerja di dekat sini di daerah Senayan juga, kemudian mengajar Quran di MT Ibnu Hajar di Depok, ya, asuhannya Ustaz Endang Setiawan di Madrasah Quran Ibnu Hajar. Kemudian juga menjadi pengajar juga di LPBD Rumah. Ya. Saya selalu diminta untuk memberikan materi terkait dengan kaifiyat khutbah Jumat. Ya. Jadi hari ini materinya kaifiyat khutbah Jumat dan adab-adab hari Jumat. Nah, jadi nanti sampai asar nanti kita materi. Sebelumnya belum kan? Belum kan ya. Jadi sampai asar insya Allah kita materinya, kemudian pada asar kita praktek khutbah Jumat. Ada yang udah pernah khutbah? Di masjid mana? Di klub, di support klub golf. Oh iya. Kemarin saya kelas. Oh kemarin udah. Ada lagi? Oh udah pernah. Bapak? Udah pernah. Yang lain? Belum. Jadi kita khutbah di sini. Tapi nggak ada apa-apa. Ya. Jadi nanti kita praktek pada asar ya. Praktek khutbah pada asar. Saya lebih ditekankan oleh Ustaz Ahmad Yani terkait dengan rukun-rukunnya saja. Jadi bagaimana membaca rukun yang baik dan benar, atau sudah hafal atau belum. Kalau sudah hafal, apakah pengucapannya sudah benar atau belum. Itu nanti itu yang perlu ditekankan. Kemudian nanti juga jadi rukun khutbah dan penutup khutbah pertama, lalu khutbah kedua dan penutupnya gimana. Nah, nanti itu coba dihafalkan dan coba kita praktekkan. Isinya boleh sedikit saja, 1 menit lah atau 2 menit ya, isinya sedikit saja. Misalnya ya wasiat takwa atau apa gitu nanti ya, pasti praktek. Baik. Tadi perkenalan ya sudah. Ya sudah. Kemudian saya mau berkenalan juga dengan para asatidz semua di sini. Yang pertama Abdul Qadir, Ustaz Abdul Qadir. Saya Ustaz. Tinggal di mana? Tangerang. Masya Allah. Tangerang Di Gading Serpong. Gading Serpong namanya Jawa. Gading Serpong. Hujan. Ya, Gading Serpong. Tapi, yang samping motor Paris, ya. Kita boleh. Pak Abdul sebelum juga pernah juga ya? Pernah. Angkatan 61. Oh sebelumnya. 61 ya. Tinggal di Gading Serpong ya Pak? Betul Ustaz. Oh jadi sebelumnya ini baru untuk khutbah baru pertama atau Baru pertama Ustaz. kemarin? Ya. Jumat kemarin? Ya. Dulu kan mereka tidak ada khotibnya nggak
datang, saya dihubungin, iya katakan beli. Gimana Pak kesannya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Saya tanya nanti pas. Karena kan di sana kan sibuk kan lama-lama kan. Iya. Tidak poinnya. Alhamdulillah. Ya. Pak Berkadir. Kemudian dia Allah. Izin Pak. Hah? Izin. Izin. Dia Allah izin. Fahiroh. Fahiroh ini laki atau perempuan? Oh, laki. Ustaz Mencet Saiful Rahman. Rajab. Ihsan Adhan. Ihsan belum hadir. Metra Andi. Metra ini perempuan juga. Perempuan ada berapa? 2, 3, ada 4. Mustaqim Hidayat. Mustaqim Hidayat. M. Sofyan Hidayat. Nah, tinggal tadi di sini Hidayat. Ya, tinggal sini Hidayat. Berarti kesehariannya di masjid. Ini atas inisiatif masjid atau antum sendiri ikut kursus dakwah dari masjid? Oh, jadi diminta ya untuk ikut kursus dakwah. Masjid apa? Al-Amin. Al-Amin. Komplek itu Sentek kan komplek kebendaharaan gitu ya, pajak kan Kemanggisan yang Pamibuan kan? Oh kan. Baik. Kemudian Siti Basriyanti, ya, Sulaiman, Sulaiman, ada Syafina, Aziz Trianto, tinggal ya di Pamulang. Oh, tinggal di Pamulang. Aktivitas mahasiswa di Universitas Pamulang. Ya, semester jurusan ekonomi bisnis. Motivasi kursus apa? Karena digital guru sih yang belum itu. Guru saya di oh di masjid Assalamualaikum. Jadi kita semester 7 berarti udah putus ya? Iya. Skripsi. Baru sidang proposal. Oh sudah. Aziz Trianto. Berarti usia sekarang berapa? 24. Ahmad Firdaus. Tinggal di Kedaung Pamulang. Kedaung bukan sebutan ya? Oh iya. Ya. Sehariannya apa? Ngajar di oh, ngajar ngaji gitu ya? Di Kerong. Oh, hafiz juga. Udah hafiz juga? Belum. Ya. Umur usia? 27 sudah nikah? Belum. Kapan bicara? Secepatnya. Insyaallah. Sudah pernah khutbah? Belum pernah. Inisiatif sendiri dari ikut khusus? Sama, saya inisiatif bukan inisiatif, ada keinginan tapi kata Oh, ya. Baik. Aku Firdaus. Syukur ya. Selanjutnya Bambang Sigit. Saat Bambang Sigit tinggal di mana Bapak? Saya di komplek film Mutiara, arah di Stasiun Sudimara. Oh, Sudimara Pintar ya? Ya, Bukit Bintaro. Pintar ya. Ya. Kegiatannya apa sehari-hari? Sehari-hari udah pensiun. Oh, sudah Dari
Departemen Pariwisata, kemudian sekarang untuk mengisi waktu ya belajar ya. Oh, ya, alhamdulillah. Berarti motivasi ikut kursus dakwah untuk Motivasinya ingin ngangsu kawruh, apa? ngangsu kawruh, Oh, menimba ilmu. Menuntut ilmu ini. Ya, memang menuntut ilmu ini ya sampai mati. Iya. Terus gitu. Masya Allah. Sama Sekarang usia berapa? 67, 67. Oh, Masya Allah. Cucu udah berapa? cucu 3. Oh, cucu. Bapak Bambang Sidi. Ya. Terima kasih. Fatimah tiga kali. Nuriana satu. Bapak satu. Ya. Warna. Pak Warna. Hah? Warna. Warna Dwipa. Warna gitu. Hah? Oh, baru mulai. Nyusul karena Dua kali ini. Oh iya. Baik. Bapak Warna. Oh. kalau diberi nama guru Imam Hadi Suwarna. Oh. Cuman aslinya itu saya Warna dari kampungnya. Tinggal Tinggal di masjid di masjid apa? Al Muslimin Al Muslimin di di Dekat Batak itu Jalan Merpati Raya deket mau arah ke Sudimara stasiun. Eceng Bintaro Eceng. Ya. Sama bapak. Ya. Motivasi ikut kursus dakwah? Ya yang jelas untuk sisa umur saya jangan sampai saya sia-siakan untuk melanjutkan perjuangannya guru saya yang sudah meninggal untuk menyiarkan agama kembali, ilmu agama. Ilmu. Baik. Aslinya mana Pak? Tegal. Oh, asli Tegal. Tegal Jawa Tengah. Ya. Baik. Ada lagi sudah ya semuanya. Jazakumullah khair. Semoga kita bisa itu beda loh. Cuma takut dipinjam teman lupa. Baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kaifiyat khutbah Jumat. Ya, kaifiyat khutbah Jumat. Nah, kalau saudara hadir sudah ini ya, sudah dapat materinya. Tapi memang setiap ada beberapa peserta yang memang ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali ya, yang ikut kursus dakwah ini, termasuk Ustaz Abdul Kadir. Nah, ini yang kedua ya Pak. Berarti yang kedua. Nah, baik. Kaifiyat khutbah Jumat.
Baik, sambil nunggu ya. Nah, kaifiyatul bajuan ini artinya adalah tata cara. Ya, kaifiyat artinya adalah tata cara. Jadi kita mempelajari bagaimana tata cara kita sebelum kita menjadi khatib Jumat. Sebelum kita menjadi khatib pada hari Jumat, maka kita perlu mengetahui terkait tata cara. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan tata caranya, kita perlu juga mengetahui terkait dengan syarat-syaratnya. Di dalam kitab Safinah, syarat-syarat khutbah itu ada 10. Ya, syarat-syarat khutbah ada 10. Yang pertama, seorang khatib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, seorang khatib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini harus diperhatikan, sangat harus diperhatikan untuk seorang khatib, bagaimana dari badannya dia, ya, itu harus suci dari hadas kecil. Ketika dia sebelum masuk masjid misalnya mau membuang air, maka itu perlu diperhatikan hadas kecilnya harus suci. Ya, ketika juga mau buang air besar, buang air kecil, buang air besar, ya, itu harus diperhatikan. Nah, bukan hanya seorang calon khatib saja, tetapi juga kita sebagai seorang muslim, ya, ini harus diperhatikan. Bagaimana kita harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian yang kedua, pakaian seorang khatib, kemudian badannya dan juga tempat khutbahnya itu harus suci dari najis. Yang pertama pakaian. Nah, pakaian ini benar-benar harus dijaga oleh seorang khatib. Bagaimana pakaian itu benar-benar harus suci. Ketika kita mau buang air, ya, baru datang gitu kan ke masjid, lalu mau buang air dulu. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai pakaian kita itu terkena cipratan najis. Ketika kita mau buang air pipi, buang air kecil, ya, lalu misalnya hanya ada urinoir yang kencing ya berdiri, ya urinoir, ya. Terus dia nggak ada urinoirnya nggak ada pembatasnya. Kalau nggak ada pembatasnya, itu hampir dipastikan ada cipratan. Itu harus hati-hati. Nah, kalau seperti itu ada urinoir tapi tidak ada pembatasnya, baiknya pakai kalau ada urinoir pasti dia ada toiletnya, ya, ada WC-nya, ada kamar mandi yang ada WC-nya. Maka lebih baik di situ saja. Karena kalau pakai urinoir tapi dia tidak ada pembatasnya, itu hampir dipastikan ada cipratan. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ini seorang khatib harus paham terkait ini. Kemudian badannya juga, ya, badannya juga harus suci dari najis. Bagaimana sebelum berangkat, misalnya harus mandi dulu, ya, mandi sunnah Jumat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian tempat khutbahnya juga harus suci dari najis. Nah, kalau ini tugas dari pengurus, ya, petugas dari lapor masjid. Bagaimana tempat khutbahnya benar-benar harus suci dari najis. Jangan sampai misalnya ada kucing masuk masjid lalu pipis di situ yang nggak ketahuan tadi misalnya. Ini harus diperhatikan. Tapi ini bukan tugasnya khatib, tapi tugasnya dari pengurus atau warga masjid. Nah, ini untuk pakaian, sebisa mungkin kalau saya dikasih tahu sama Ustaz Hamid, sebisa mungkin pakaian yang kita pakai itu benar-benar pakaian yang sangat layak untuk dilihat. Ya. Saya suka dibilangin, kalau saya kan sukanya pakai ini, ya, lengan pendek, baju pokoknya lengan pendek. Ya. Tapi kalau lagi khutbah jangan pakai lengan pendek,
pakai yang lengan panjang supaya enak dilihat, gitu. Supaya kelihatan apa formal, gitu. Nah, itu. Kalau memang diminta, kan ada tuh masjid yang disesuaikan dong pakaiannya, itu ada tuh yang seperti itu. Saya pernah khutbah di masjid yang mayoritas NU. Nah, pengurusnya minta tuh, saat nanti pakaiannya disesuaikan ya. Saya kan biasa kalau khutbah itu pakai celana, ya pakai celana maksudnya, nggak pakai sarung atau nggak pakai jubah gitu maksudnya. Tapi kalau di masjid NU itu kan diminta tuh disesuaikan ya, bawa sorban gitu. Ya oke, karena itu permintaan, jadi saya bawa sarung, bawa sorban, atau kalau sekarang saya pakainya ini shawl Palestina gitu. Itu bisa. Itu jadi kita juga menyesuaikan apa yang diminta oleh pengurus, itu bagus. Itu terkait dengan pakaian. Kemudian yang ketiga, khatib harus menutup aurat. Wah ini jelas, khatib harus menutup aurat. Jangan sampai misalnya ketika mengimami baju kokohnya atau baju pakaiannya agak pendek gitu misalnya belakangnya, lalu terlihat keangkat gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Yang paling aman memang pakai jubah, itu aman. Pakai sarung juga sudah aman. Yang penting baju koko kita menutup aurat dan kita harus menutup aurat. Nah itu sudah mafhum tadi. Baik. Yang selanjutnya, khatib menyampaikan khutbah dengan berdiri jika mampu, dengan berdiri. Memang ada khatib yang menyampaikan khutbahnya dulu? Ada? Selama ini belum tahu. Ya mungkin kalau itu komunitasnya orang cacat ya mungkin ada. Kalau ya selama ini sih saya belum pernah belum pernah kejadian atau belum pernah melihat. Tapi yang pasti khatib harus dengan berdiri supaya terlihat oleh para jamaah, supaya terlihat. Kalau memang dia tidak mampu, misalnya ya saya sholat aja duduk, ya udah minta dibadalkan dulu saja, jangan dipaksakan. Gitu. Khawatir ketika berdiri memang harus berdiri gitu kan, nanti kenapa mendingan dibadalin, mendingan diganti dulu atau di reschedule gitu. Jadi khatib menyampaikan khutbah dengan berdiri. Yang selanjutnya, duduk di antara dua khutbah. Waktu duduknya lebih lama sedikit dari tumaninah dalam sholat. Kalau tumaninah misalnya berapa? 15-30 detik misalnya. Nah, kalau duduk di antara dua khutbah ya 1 menit lah, gitu. 1 sampai 1,5 menit atau 1 sampai 2 menit. Jangan lama-lama juga kan, lama-lama dulu gimana? Kadang-kadang naik lagi. Mungkin kalau 2 menit juga udah lama gitu kayaknya. 1 menit lah, 1 sampai 1,5 menit. Nah, jadi duduk di antara dua khutbah. Jadi jangan khutbah pertama langsung khutbah kedua, nggak ada ceritanya, nggak asal. Kejadian kayak gitu pernah nggak ya? Karena khotib ya harus sudah paham terkait ini. Kemudian kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan, ya, dengan berurutan. Dengan berurutan berarti khutbah pertama duduk, kemudian khutbah kedua. Jangan khutbah pertama, habis itu sholat dulu, terus khutbah kedua. Nah ini nggak sah, ya, tidak memenuhi syarat. Jadi dilakukan secara berurutan. Begitu juga dengan kalau misalnya ada jenazah misalnya, ada jenazah yang hendak disolatkan. Ya sholat jenazahnya nanti setelah sholat Jumat.
jangan ditaruh di tengah-tengah gitu ya. Tapi nggak ada ceritanya sih ya khutbah dipotong dengan sholat itu nggak ada. Jadi khutbahnya berurutan, 2 khutbah itu berurutan. Khutbah pertama duduk, kemudian ada khutbah kedua yang dilaksanakan secara berurutan berturut-turut. Selanjutnya khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan juga secara berurutan. Nah ini tadi. Setelah kita melakukan 2 khutbah tadi, maka lanjutkan dengan sholat Jumatnya. Kalau ada sholat jenazah, sholat Jumat dulu. Jangan sholat jenazah dulu baru sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dulu. Ya di masjid-masjid kita juga seperti itu. Nggak ada ceritanya sih. Sholat jenazah dulu baru sholat Jumat. Kalau ada jenazah yang akan disolatkan. Nah, maka khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan secara berurutan. Kemudian yang ke-8, kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Kedua khutbah di sini berarti dia adalah rukun. Rukun khutbahnya disampaikan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Rukun ya. Kalau rukun kan memang semuanya bahasa Arab. Kalau isi itu adalah bahasa Indonesia. Dan isi bukan termasuk dalam rukun. Jadi kalau kita melakukan khutbah, menyampaikan khutbah hanya rukunnya saja, itu sah. Boleh. Banyak masjid yang seperti itu. Mayoritas mungkin banyak di daerah-daerah Jawa Barat. Saya pernah mendapati di daerah Bogor, di Bogor, udah kota Bogor ya, di daerah Jambu 2 lagi mau ke arah sana, mampir dulu sholat Jumat. Rukun khutbah disampaikan, terus udah selesai. Setelah membacakan ayat gitu ya, wasiat takwa, membacakan ayat, lalu langsung barakallah. Wah, enak juga. Langsung barakallah penutup khutbah pertama. Nah itu cepat dan itu sah gitu. Mungkin kalau nggak biasa ya aneh gitu ya. Tetapi memang sangat disayangkan ketika ada momentum Jumat yang orang Muslim banyak hadir dalam satu waktu, gitu ya, itu tidak disampaikan isi. Nah itu sangat disayangkan tidak disampaikan isinya. Pesan-pesan yang mau kita sampaikan, yang mau kita dakwahi, gitu ya misalnya, itu sangat disayangkan jika tidak menyampaikan isinya. Kalau secara sah atau tidak sah itu sah. Gitu. Nah jadi kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab, rukunnya saja. Nah nanti kita bahas apa saja itu rukun-rukunnya. Berarti kan kalau rukun dia wajib disampaikan, wajib dilaksanakan. Kemudian selanjutnya khutbah Jumat didengarkan oleh 40 orang laki-laki yang merdeka, balik serta penduduk asli daerah tersebut. Ya. Nah ini kalau dalam kitab Safinah ya, mungkin nanti ada perbedaan pendapat lagi. Bahkan ada juga pendapat baru gitu ya, pendapat baru. Lalu bagaimana kalau misalnya dia bukan asli penduduk situ? Ya. Nah, ini juga termasuk sah karena ada pendapat itu. Kayak misalnya di kantor, memang orang kantor bukan ada penduduk asli itu kan enggak, gitu ya. Banyak orang kantor yang menyelenggarakan sholat Jumat di kantornya masing-masing. Jadi di daerah Kuningan, Sudirman itu kan kantor dekat-dekat, ya. Mereka nggak ada masjid dalam satu tempat atau dalam satu masjid besar itu dalam satu tempat itu untuk beberapa kantor, nggak ada.
Makanya juga ada dalam fikih Syafi'i ya kalau tidak salah, itu harus berjarak gitu ya, pasti yang menjalankan sholat Jumat harus ada jarak-jarak. Tapi bagaimana dengan kantor-kantor? Nah, jadi masih diperbolehkan, boleh, gitu. Hukumnya boleh. Lalu ada 40 orang laki-laki yang sudah hadir, nah, itu syarat-syaratnya khutbah Jumat. Kemudian yang selanjutnya, semuanya khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan dalam waktu zuhur. Kalau dalam waktu zuhur, jangan mulai dulu. Waktu zuhur sekarang 11.50 ya, 11.51. Apalagi 2 minggu lalu atau seminggu 2 minggu lalu itu udah 11.38. Masjid masih sepi kok. Waktu udah nyampe, orang baru begini. Apalagi di kantor yang istilahnya jam 2, kebanyakan jam 12 kurang sedikit itu mereka baru keluar, baru istirahat. Nah, kalau banyak juga pengurus-pengurus masjid yang ada di kantor itu, mereka mengantisipasinya dengan memundurkan waktu pelaksanaannya. Misalnya di beberapa kantor ada yang dia waktu azannya dimundurkan. Waktu zuhur sudah masuk. Waktu zuhur sudah masuk. Misalnya waktu zuhur 11.45. Nah, mereka mundurkan waktu azan zuhurnya jam 12. Karena memang jam 12 itu banyak pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya yang baru istirahat. Nah, itu bagus. Jadi pegawai atau karyawannya masih dapat keutamaan, karena dianggap terlambat ketika khotib sudah naik mimbar, itu dianggap terlambat. Ketika khotib sudah naik mimbar itu dianggap terlambat. Nah, pengurus memikirkan itu tuh. Mungkin sebelum-sebelumnya ini udah azan, tapi kok jamaahnya belum pada datang. Nah, pengurus memikirkan itu, bagaimana caranya supaya jamaah ini sebelum khotib naik mimbar sudah, ya minimal sudah 70-80% lah, gitu. Nah, akhirnya di waktu azannya dimundurkan menjadi jam 12. Waktu zuhur sudah masuk. Nah, itu ya. Jadi khutbah dan sholat Jumat harus dilaksanakan dalam waktu zuhur. Gitu. Nah, ini terkait dengan syarat-syarat khutbah yang dikutip dari kitab Sabina. Saya singkat ya kalau tidak terkait dengan syarat-syarat khutbah. Saya tanya Ustaz, untuk khutbah saya pernah kan sebagai pengurus masjid. Kebetulan tuh khotibnya itu khutbah kedua itu sholawat nggak dibawa. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya? Ya, rukun khutbah memang nanti kan ada akan kita sampaikan, kita bahas ya. Ada yang dia masuk hanya di khutbah pertama saja. Ada yang berpendapat, memang ini dari berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan rukun-rukun itu disampaikan semuanya di khutbah pertama. Ya, khutbah kedua tidak semuanya tidak apa-apa. Ada yang bilang seperti itu ya pendapatnya. Tetapi ada juga pendapat khutbah pertama dan khutbah kedua disampaikan. Ya, disampaikan semua rukunnya. Disampaikan semua rukunnya. Nah, bisa ditanyakan juga itu khotibnya. Bisa jadi dia kelupaan, dia mungkin berpendapat rukun khutbahnya, atau dia mungkin mengambil pendapat yang semua rukun khutbah disampaikan, harus disampaikan, tetapi mungkin kelupaan. Nah, itu bisa jadi juga kalau kayak gitu
menjadi kurang sah atau kurang ini absahnya, iya, keabsahannya dipertanyakan. Berarti kalau rukunnya terlewat. Saya juga sering mendengar gitu, ketika saya jadi mustami gitu, beberapa kali pernah juga, bahkan tidak khutbah pertama. Nah itu kita sebagai pengurus harus kasih tahu, Ustaz, tadi rukunnya ada yang ketinggalan, gitu. Rukunnya ada yang ketinggalan. Harus kita sebagai pengurus, misalnya sebagai pengurus masjid, itu harus kasih tahu. Kita sudah paham nih terkait dengan rukun-rukun khutbah. Terus pengurus masjid juga harus paham tuh rukun-rukun khutbah. Jadi ketika ada khotib, ada yang terlewat, ada yang lupa misalnya, itu setelahnya itu disampaikan supaya tidak terulang lagi oleh beliau. Tapi pernah mendapat keterangan, tapi diambil dari kitab apa, dari hadis yang mana, cuman terang di sini di ibadah wa innallaha ya'muru bil ahsani wal ihsan itu katanya untuk menyempurnakan, di wilayah mana ada yang di dalam khutbah yang kedua itu ada yang tertinggal. Ya. Nah itu saya pernah mendapatkan diterangin seperti itu. Ya, kalau yang tertinggal ibadah Allah itu yang terakhir kan ada ibadah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu akbar itu. Ya. Nah itu untuk menyempurnakan. Soalnya pernah saya ditegur juga waktu pas keduanya nggak sholawat, cuma langsung wasiat lagi terus doa, langsung tak tutup doa. Saya ditegur juga sama rekan saya, Pak De, itu tadi nggak bawa sholatnya. Nah, kan saya udah ada ibadah Allahnya, berarti kan udah lengkap itu, menutup. Kalau terkait menyempurnakan dengan yang ibadah Allah setelahnya, nah itu saya belum. Nah ini saya mendapat keterangan dari Ustadz yang ada di pondok pesantren di kampung. Ya. Nah itu kita juga perlu pelajari lagi gitu ya, bagaimana terkait fikih ibadah Jumat, fikih khutbah Jumat, itu perlu kita pelajari. Baik, tadi ibu siapa? Siti Bakriati. Siti Bakriati. Oh iya. Ibu. Saya pernah ada pengalaman waktu itu waktu masih kuliah, kita berdalam wisata ke Bali, rombongan kampus itu. Nah, pada saat hari Jumat itu kita di suatu tempat yang di pinggir pantai, kita nggak tahu ada masjid atau enggak. Nah, tapi laki-laki, orang-orang laki-laki berinisiatif untuk bikin sholat Jumat sendiri. Nah, itu kan sama sekali nggak ada penduduk asli sama. Jadi kita semua itu. Nah, saya jadi mempertanyakan apakah itu boleh atau enggak begitu. Bikin sholat Jumatnya di mana tuh? Di pinggir pantai. Iya, jadi ada salah satu teman kita yang memang cukup ini ya, daripada nggak sholat Jumat, mending kita bikin sholat Jumat di sini. Ada air, terus kita bikin. Saya sih perempuan ya, saya cuma lihatin dari jauh gitu. Mereka ada memang lebih dari 40 orang gitu. Itu di mana kira-kira? Justru itu kalau seperti itu afdolnya sholat zuhur di jamak karena dia musafir. Gak ada kewajiban. Kalau musafir itu ada kewajiban sholat zuhur. Gitu. Jadi sebagai musafir itu memang dia bagus juga ya untuk. Tapi kalau tidak ada tempatnya juga ya kurang afdol juga lah. Apalagi bukan penduduk asli situ. Apalagi di tempat, misalnya di tempat wisata ya, dan dia sebagai musafir, maka dia justru harus mengutamakan posisi dia sebagai musafir. Maka utamakanlah sholatnya dengan di sholat zuhur dengan di jamaah dan di kos orang, karena musafir jauh ya. Beliau berarti dari Jakarta berarti. Iya. Jadi kalau seperti itu, afdolnya sholat jamaah zuhur
Iya. Kosor dengan asar. Dan Di tidak pinggir pantai perlu- nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Di pinggir pantai nggak apa-apa karena kita nggak tahu masjid di mana itu. Kalau untuk sholat zuhurnya nggak apa-apa, di mana saja boleh. Gitu. Yang tapi untuk mengadakan sholat Jumat seperti itu, kalau menurut saya sih kurang afdol ya, kurang afdol. Karena ya banyak syaratnya lah untuk mengadakan sholat Jumat itu. Dan bisa jadi itu nggak memenuhi syarat ya, yang sudah tadi kita sampaikan. Nah, maka memang afdalnya kalau seperti itu melaksanakan sholat zuhur di jamaah dan di kosongan. Kalau memang mau melaksanakan sholat Jumat, kita sebagai seorang musafir mau melaksanakan sholat Jumat, maka cari saja masjid. Ya, cari saja masjid. Kalau memang di Bali misalnya dan tidak memungkinkan, ya kan masjid sedikit ya kalau di Bali dia. Dan itu pantainya waktu itu memang sepi Pak. Oh, ada sepi. Pantai bukan pantai kayak pantai Kuta gitu, bukan tapi di pedalaman gitu ya. Oh. Dan banyak penduduknya juga. Ya. Orangnya ada 40 kan? Ya, Oh, ya. lebih dari 40. Lebih dari 40. Ya kalau sudah ini Dan ya. pantainya bersih, cukup bersih karena nggak ada orang memang. Ya. Tapi kalau kayak gitu memang lebih baiknya sholat di jauh dari sholat zuhur. Ya, karena dia sebagai musafir. Pertanyaan lagi. Ya. Apabila seseorang sedang berada di luar negeri di mana dia sekolah dan di situ memang sedikit sekali orang muslim mungkin juga hampir tidak ada gitu. Kan tidak ada masjid dan tidak ada sholat Jumat. Apakah itu masih tetap ada kewajiban dia untuk sholat Jumat atau untuk sholat zuhur selama tinggal di situ gitu? Ya. Memang kalau untuk sekarang sih ya banyak ya, sudah banyak ya. Kalau di luar negeri kita sudah banyak menjumpai komunitas-komunitas muslim. Itu kita harus cari tahu dulu. Komunitas muslim di negara tersebut kita harus cari tahu dulu. Ya, karena kita sebagai muslim kan ya berarti kan apalagi laki-laki ada kewajiban untuk sholat Jumatnya. Maka kita cari tahu dulu komunitas muslim di negara tersebut, di daerah tersebut. Ya. Kalau memang tidak ada, maka kita cari lagi. Kalau memang misalnya harus beberapa puluh kilometer, kita cari gitu, sampai benar-benar dapat lah. Kalau memang tidak dapat, ya sudah gantikan dengan sholat zuhur. Mungkin itu menjadi apa ya, rukhsah keringanan. Wallahu a'lam. Tapi perlu diusahakan dulu untuk mencari komunitas, untuk mencari masjid. Karena kan bisa kalau di luar negeri itu memang tidak ada masjid misalnya di beberapa wilayah atau di beberapa negara jarang masjidnya. Tetapi ada komunitas yang mereka menyelenggarakan sholat Jumatnya di aula atau di mana gitu ya. Itu Allah alam. Ustaz, Ya. Kaitannya dengan tadi jamak ya. Ya. Saya dulu kan bawa bos. Saya sebagai supir ya, pengemudi bos. Nah, terus kalau bos kan mungkin karena sudah mau perjalanan jauh, itu mungkin ada niat di jamak sholat Jumat ya. Itu sholat Jumat pas kebetulan waktu itu Jumat. Lah, sepengetahuan saya belajar, kalau namanya kita mau musafir, berangkatnya setelah matahari terbit, pagi lah, dari pagi. Lah ini berangkatnya pas kita jam 11, sedangkan saya kan bukan musafir, saya tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Saya bilang, saya berdebat di dalam mobil, gak peduli itu bos saya, yang penting saya menegakkan untuk pelajaran yang saya pernah terima. Pak, mohon maaf, ini saya bawa bisa dijama loh, saya gak bisa sholat Jumat saya gimana? Walaupun ujung-ujungnya saya sholat zuhur, Pak. Itu gimana Pak Ustadz? Itu untuk penjelasannya supaya saya lebih oke lagi nanti dalam menerangkan ke yang lain gitu. Ya. Kalau memang berangkat jam 11, kalau memang memungkinkan untuk berhenti ketika waktu zuhur mencari masjid, itu kalau memungkinkan ya lebih baik memang seperti itu, cari masjid dulu gitu ya. Tapi kalau memang ya kalau kita tetap ada pendirian kita
untuk misalnya nanti aja berangkatnya habis zuhur habis sholat Jumat gitu misalnya, ya itu bagus juga bila kita pada pendirian kita gitu ya. Maka kalau ya kita kasih paham saja, kasih pengertian saja bahwasanya saya sebagai muslim ada kewajiban untuk sholat Jumat. Itu bos tahu ilmu Pak, bos tahu ilmunya. Kalau lebih ini tahu ilmunya lebihnya beliau daripada saya, makanya saya aneh. Anehnya apa? Baru kali ini saya tahu namanya sholat Jumat di jamak. Sholat Jumat karena dia perjalanan jauh diganti dengan sholat zuhur, tapi berangkatnya ini mepet karena kan di bandara, kita ngantar ke bandara jam 11 dari kantor. Saya yang nggak bisa sholat Jumat, tanggung akhirnya. Bos sudah niat kan karena perjalanan jauh ke Jawa Timur, nah, pasti niat sholatnya zuhur gitu diganti dengan sholat zuhur. Nah ini yang pertanyaan saya, keterangan itulah yang saya akhirnya debat dengan bos. Jika saya ngaji begini, keterangannya kok bisa begitu? Karena kalau di selamanya perjalanan musafir kan itu berangkatnya sebelum sholat Jumat, dari pagi berangkat sampai sono nggak sholat Jumat, memang udah niatnya memang ada keringannya, ya sholat zuhur kan gitu. Saya ini sebagai supirnya itu yang saya tanyakan itu Ustaz. Jadi saya berarti waktu itu saya akhirnya apa? Sholat zuhur gitu. Padahal sholat zuhurnya masih di wilayah tersebut. Isa di bandara ketemunya. Bandara karena bus kan langsung turun ke ke lobi. Saya langsung mau ngejar sholat Jumat, udah salam. Akhirnya apa? Ya, sholat zuhur saya. Itu. Ya insya Allah kalau seperti itu ya Allah mau tahu lah ya. Kita ada niat untuk sholat Jumat, mudah-mudahan itu dinilai. Akhirnya saya kan paginya suruh ketemu personelnya saya pecat karena saya katanya nggak ini sama bos, nggak manut itu, nggak nurut. Pecat ya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan kaifiyah. Ya, ini tata cara. Yang pertama, naik mimbar dan memberi salam. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sha'ada al-mimbar salam. Dari Jabir sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik ke mimbar maka ia memberi salam. Nah ini ketika kita mau naik ke mimbar itu juga tunggu aba-aba lah kalau sekarang ya, tunggu aba-aba dari pengurus. Jangan waktu azan sudah masuk gitu ya. Waktu azan sudah masuk, ternyata di masjid situ masih nunggu jamaah yang lain. Kayak saya tadi di kantor masih nunggu jamaah yang lain. Tak dulu. Jadi tunggu aba-aba dulu dari pengurus. Tunggu aba-aba. Meskipun udah masuk waktu zuhur tetap gitu. Yang mau naik mimbar nyelonong aja. Ya. Nah ini etika ya, bagian dari etika kita sebagai seorang khatib. Kemudian ketika kita naik mimbar langsung ucapkan salam. Salamnya juga yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dengan jelas. Assalamualaikum. Saya sering mendengar khatib itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau suaranya tidak jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas. Atau dia kambing ini terlalu letak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas. Menyampaikan salam harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah naik mimbar dan memberi salam, setelahnya adalah kita duduk dan mendengarkan azan. Karena Bilal yu'adzin idza jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wa yuqimu idza nazal. Adalah Bilal biasa azan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar
dan dia iqamat apabila Nabi telah turun. Setelah kita mengucapkan salam, kita duduk mendengarkan azan. Mendengarkan azan. Nah, ini sudah mafhum lah ya. Kita sebagai mustami, sebagai jamaah sering melihat khatib seperti itu. Kemudian memenuhi rukun khutbah. Rukun khutbah ini ada 6 ya, misalnya ada 6. Yang pertama adalah hamdalah, yang kedua syahadat, yang ketiga sholawat, yang keempat wasiat taqwa, ayat Al-Quran dan doa. Dalam fikih yang lain itu syahadat tidak termasuk rukun. Dalam ada pendapat syahadat tidak termasuk rukun. Hamdalah, kullu kalam la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa ajdar. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tiap-tiap pembicaraan yang tidak didahului dengan hamdalah maka dia sia-sia. Maka awali khutbah dengan hamdalah. Ketika azan sudah selesai dikumandangkan, lalu kita naik, berdiri lagi, langsung ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, contohnya banyak ya, variasinya banyak. Nah, ini sebagai khatib harus hafal. Sudah hafal? Belum. Alhamdulillah, syukronillah gitu apa maksudnya? Yang penting ada kata-kata hamdalah, alhamdulillah. Untuk mempersingkat. Bahkan dengan alhamdulillah saja, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu, itu kan hanya sedikit. Harusnya kita setiap Jumat sering mendengar khatib harusnya sudah hafal. Mestinya ya. Karena sering mendengar. Sekarang Jumatan berarti nggak hafal kan? Jumatannya jarang-jarang berarti itu. Nah, ini ada banyak ya variasinya ya. Alhamdulillah juga sering lah kita sering dengar. Kecuali ibu-ibu mungkin nggak apa ya, wajar. Tiap acara ustaz-ustaz kalau awal pasti ada hamdalah. Beda-beda, nggak apa-apa. Yang penting ada kata alhamdulillah sebagai pujian kita kepada Allah, itu termasuk dari rukun. Kalau dalam khutbah termasuk rukun. Kalau dalam ceramah biasa, yaitu termasuk apa? Adab ya. Ketika kita sebagai penceramah, sebagai ustaz gitu, menyanjung Allah, memberikan pujian kepada Allah. Nah, ini contohnya. Contoh, salah satu contohnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini contoh salah satunya. Yang lain, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu sering pakai kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Sering juga dipakai. Atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Gampang dihafal. Ini harus dihafal. Kemudian syahadat. Al-khutbah allati laysa fiha syahadat kal-yadil jazmah. Khutbah yang di dalamnya tidak berisikan syahadat itu seperti tangan yang berpenyakit kusta. Nah, syahadat ya kita sudah hafal di luar kepala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Shalawat yang banyak kasihnya. Boleh dipakai. Mau pakai sayyidina atau enggak pakai sayyidina boleh. Sama aja. Jangan diperkarakan. Oke. Tapi memang ada yang mengatakan sebagai apa ya? Salah satu adab kita umat kepada Nabi Muhammad, maka pakailah sayyid. Tadinya kan tuan aslinya. Ya.
meninggikan baginda Rasul. Karena Nabi pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam." Gitu. Tapi ya pendapat yang lain ada yang berpendapat Nabi nggak pengen dipanggil Nggak seperti itu. mau disanjung terlalu tinggi. Jangan berlebihan. Ya. Tapi Tapi kan kita justru sebagai penghormatan kita berterima kasih. Kita makanya kita menjunjung adab kepada Nabi karena kita mengucapkan sayyidina. Tapi kita juga tidak perlu biarkan mereka berpendapat bilang bid'ah lah gitu ya. Gak apa-apa, biarin itu mereka. Kita nggak usah memperdebatkan soal itu. pokoknya jangan nurutin orang pekok ya Pak. Ya. Yang penting mau pakai sayyidina sah, boleh silakan. Gitu ya. Kalau konteksnya hukum sholawat banyak versinya, boleh dipakai. Yang lebih panjang sholawat di tahiyat boleh dipakai. Ustaz, kalau cuman gini, yang saya kebiasaan di ceramah kan supaya menyingkat waktu pembukaan gitu. Ya. Alhamdulillah, syukronillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu supaya menyingkat waktu. Itu kalau misalnya dipakai di khutbah itu gimana Ustaz? Bisa nggak Pak? Kalau kata hamdalahnya singkat seperti itu termasuk tidak boleh. Pada ya. Hamdan wa syukran kita gitu. Ya, termasuk. Alhamdulillah, syukronillah, wa nikmatillah. Ya, ya. Itu ya. Sholawat. Kemudian wasiat taqwa. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasiat taqwa. Ini harus ada wasiat taqwa. Ya, saya juga pernah beberapa kali mendapatkan khatib itu gak ada wasiat taqwa. Nah, kita sebagai pengurus itu sampai wasiat taqwa bahasa Indonesia gimana? Ya, marilah kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha, kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Mungkin bisa juga diganti seperti itu. Itu kan ada artinya ittaqullah kan itu. Iya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Sampaikan dulu bahasa Arabnya. Oh, berarti kalau nggak disampaikan bahasa Arab itu belum ini, Pak. Belum memenuhi hukum. Belum. Ya, syarat ya. Sampaikan dulu Arabnya. Karena dia termasuk bagian dari rukun yang harus bahasa Arab. Gitu. Musikum wanas. Dan kalau ini juga variasinya banyak ya. Wasiat taqwa itu. Ada beberapa. Nah, kemudian ayat Quran. Ayat Quran ini boleh apa saja ayatnya. Tetapi untuk menguatkan wasiat takwa, bacakan dulu, sampaikan dulu ayat tentang takwa. Wa nafsi bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampaikan dulu ayat tentang takwa untuk menguatkan wasiat takwa itu. Kemudian kalau kita mau menyampaikan ayat yang lain tentang isi yang mau kita sampaikan, boleh. Wa qala Allah Ta'ala, nah sampaikan tuh. Ya. Atau wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis, silakan boleh. Yang penting sampaikan dulu ayat Quran. Nah, kemudian doa ini ada di akhir, ya, di khutbah kedua akhir. An Sumrah bin Jundab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jum'ah. Ya, dari Sumrah bin Jundab Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat di tiap-tiap Jumat. Nah, doa di sini bukan hanya sekedar doa, maksudnya doa yang lain, tetapi harus memuat unsur atau memuat kata-kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Cukup itu.
Kalaupun doanya cuma itu, nggak apa-apa, boleh sah. Kita hafalnya cuma itu gitu. Jangan mencoba-coba, jangan coba-coba doa-doa yang lain. Kalau kita belum hafal ya, kalau sudah hafal boleh silakan. Ya. Nah ini doa banyak, boleh silakan pakai. Doa buat Palestina boleh silakan, bagus. Gitu ya. Doa buat negeri ini supaya aman, tentram, sejahtera, silakan boleh. Yang penting awali dengan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, kalau semuanya ini rukunnya terpenuhi, dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah rukunnya sempurna, salat khutbah Jumat sah. Kemudian khutbah dengan singkat, padat dan suara lantang. Annahu kana la yuqilul maw'idhah yaumul jum'ah innama hiya kalimat yasirah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanjangkan khutbahnya pada hari Jumat. Sesungguhnya khutbah itu hanya berisikan kalimat-kalimat yang pendek. Hadis riwayat Abu Daud dan Pernah nggak mengalami khutbah cuma sampai 30 menit? Mantuk, sering Pak. Sering. Kalau di kampung tuh rata-rata 40 menit. Sampai ngantuk Pak. Ngiler juga nggak ketahuan. Udah mana khutbah yang baca nanti. Nah, itu makanya di sini kita belajar bagaimana menyampaikan khutbah dengan menggugah, menarik, dan tidak bikin jangan. Maka kita harus pintar untuk memanage. Rukun khutbah itu kira-kira berapa lama? 7 menit. 7 menit. Rukun khutbah di awal pembukaan, misalnya ya. Paling 3 menit, 2 menit. 2 menit. 2 menit itu udah lama. Udah lama. Ya 2 menit. Kalau misalnya kita dikasih waktu, apalagi di kantor, saya selalu tuh dikasih. Kalau itu jangan lama ya. Jangan karyawan kasihnya mau makan siang harus ini soalnya. Dikasih waktu cuma berapa? 15 menit ya. 15 menit. Karena kita tidak nyiapin tema, misalnya selesai khutbah pertama itu 15 menit, misalnya. Ya. Meta idealnya itu khutbah Jumat itu 20 menit idealnya. Udah khutbah pertama, udah khutbah kedua. 2 khutbah itu idealnya 20 sampai 25 menit. Kalau di kantor 20 menit. Kalau di masjid-masjid di sini misalnya atau di masjid-masjid perumahan, masjid kampung itu 25 menit ideal. Nah itu gimana tuh? Kita memanage waktunya. Memang ada juga yang kita tidak dikasih waktu ya, bebas aja gitu. Tapi jangan sampai lewat dari 25 menit gitu. Kalau menurut saya, jangan sampai lewat dari 25 menit. Apalagi kalau khutbah pertama 25 menit, wah banyak tuh yang jauh-jauh. Banyak tuh yang iya. Banyak yang batuk, banyak yang Kenapa? Karena capek. Mendengarkan khutbah itu capek daripada menyampaikan. Ya. Antum tiap Jumat capek dari khutbah. Apalagi kalau menyampaikan suaranya pelan terus baca dan datar, nggak ada intonasi, nggak ada ekspresi. Nah ini kita perlu pelajari bagaimana kita bisa menyampaikan khutbah dengan singkat, dengan padat, dan dengan suara yang lantang, yang jelas. Nah ini contoh penutup khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Nah, itu duduk. Ya, dari duduk di antara dua khutbah. Ya, 1 menit 2 menit lah. Apa yang dibaca? Duduk di antara dua khutbah. Ada yang bilang baca sholawat, ada yang bilang baca apa? Kursi gitu. Ada yang bilang baca apa lagi? Bebas saja, boleh. Nah ini contoh khutbah kedua. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa dzikrullahi akbar. Duduk dulu, Ustaz. Hah? Kok duduk dulu? Khutbah kedua. Sebelum khutbah kedua. Itu tutup, penutup itu kan. Contoh penutup. Oh, tetap duduk. Contoh penutup khutbah kedua. Saja. Iya. Karena doa dulu enggak. Iya. Nah, ini kan innallaha ya'muru bil 'adli ini kan ada di surat An-Nahl. Ya, ayat berapa? 92. Ayat 90 ya, surat 92. Ya. Ada juga yang khotib-khotib menyampaikan innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Nah, ini baiknya sesuai dengan ayat tadi ya. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya. Sesuai dengan ayat yang sudah ada saja. Jadi jangan ditambah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Jadi ada innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ya. Ini juga dihafal nih. Barakallah. Penutup khutbah pertama, penutup khutbah kedua juga dihafal. Menghafal. Yang kedua itu, yang pertama itu cuman sampai barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi min ayati. Enggak ada aku qauli, enggak ada langsung. Boleh juga. Aku qauli hadza. Enggak ada sampai ke situ, Ustaz. Langsung ini. Fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Terus astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Ya, gitu ya. Nah ini catatan penting 2 slide lagi. Dalam peralihan kalimat jangan terlalu lama jedanya. Ya. Dalam peralihan satu kalimat ke kalimat yang setelahnya itu jangan terlalu jangan terlalu lama jedanya, gitu ya. Ya bisa jadi itu terjadi. Saya juga pernah sekali pertama pertama khutbah pernah. Karena bisa kita sudah menghafal materinya apa yang mau disampaikan. Lalu ketika di atas mimbar lupa, ada beberapa yang lupa misalnya, itu wajar. Tetapi jangan terlalu lama juga. Boleh kita bawa teks ke mimbar, gitu ya, boleh. Untuk mengantisipasi yang lupa-lupa tadi itu. Nah kita lihat lagi. Kemudian yang kedua, nada atau intonasi dalam khutbahnya juga harus ada. Kapan kita harus menyampaikan dengan nada tinggi, kapan dengan nada rendah. Nah ini harus pintar-pintar kita memainkan nada. Karena kalau kita nadanya datar gitu, wah itu jamaah ngantuk semua. Gitu. Dan alamat tidak dipanggil lagi. Tidak dipanggil lagi. Nah ini kita harus pintar-pintar sebagai calon khotib, kita harus memainkan intonasi nada ya ketika menyampaikan khutbah. Kemudian yang ketiga, tangan tidak ditaruh di belakang kayak orang lagi upacara, enggak gitu ya. Tangan di mimbar aja.
Kalau kita diminta pegang tongkat, pakai tongkat, pegang tongkat. Karena ada beberapa masjid ya, masjid itu banyak yang pakai tongkat. Kalau kita diminta, kita nggak biasa pakai tongkat. Tapi ketika masuk diminta di masjid NU untuk yang ada tongkatnya, ya pakai. Ada di langsung Pak di Pak. Ada juga yang begitu memang. Bagaimana orang Kita harus menghormati, kita harus paham terkait itu. Kebiasaan di situ, masjid situ pakai tongkat, ya udah terima, gitu, pegang, gitu. Nah kita harus menghormati pengurus juga, menghormati kebiasaan masjid di situ. Jadi tangan tidak ditaruh di belakang. Lalu bagaimana kalau ketika khutbah tangannya bermain, gitu ya kayak ceramah biasa, gitu. Kayak gini-gini, itu boleh? nggak boleh. Ada yang bilang tidak boleh. Ya pendapat ini berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Makanya kan dikasih ini Pak, apa Ustaz? Dikasih tongkat. Iya. Karena apa? Supaya tangannya tidak gerak. Tidak gerak. Memang baiknya, afdolnya itu tangan itu jangan sampai ya begini gerak-gerak. Baiknya ya udah, kalau memang tidak ada tongkat, pegang aja mimbar, gitu. Atau kalau ada materi atau bawa materi gitu ya, pakai handphone atau pakai kertas, jadi kan pakai kertas itu. Gitu. Nah, yang pasti tangan jangan taruh di belakang kayak di upacara gitu ya. Kemudian selanjutnya lebih bagus tidak pakai teks. Lebih bagus tidak pakai teks. Lebih bagus. Bukan tidak boleh. Boleh kan pakai teks? Boleh. Tapi jangan teks. Jangan tekstual. Jangan tekstual itu gimana? Dari awal sampai akhir nunduk tuh. Itu tekstual. Giliran barokallah jamaah nggak ada. Jamaahnya nggak pernah dilihatin. Padahal khutbah itu kan apa? Satu arah. Beda dengan ceramah. Khutbah itu satu arah. Jadi kita jangan melontarkan pertanyaan. Jangan melontarkan pertanyaan ke jamaah. Gitu. Tapi lontarkanlah pertanyaan yang tidak mesti dijawab, tidak harus dijawab oleh jamaah. Ada juga, ada pertanyaan yang tidak harus dijawab jamaah. Jangan melontarkan pertanyaan yang memerlukan jawaban jamaah ketika khutbah. Nah maka salah satu untuk jamaah itu merasa ada gitu ya, maka sampaikanlah ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral hadirin misalnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jamaah merasa dipanggil. Nah, jadi lebih bagus tidak pakai teks, tapi boleh pakai teks. Banyak juga ustaz-ustaz yang sudah pondok, dia ada teksnya, dia bawa, ada di handphone misalnya, ada di catatan kecil yang punya warna tadi, gitu. Kalau sedang mencari catatannya kecil, nanti sampai ada, biasanya isinya dalil-dalil yang kita dapat sekolah, gitu. Nah itu. Kemudian pesan khutbah yang menggugah jamaah, pesan khutbah. Temanya yang menggugah, apa nih yang lagi viral, yang lagi happening gitu. Goblok lu. Ya. Bahkan dari MUI atau Kemenak ya, itu para khatib diminta untuk menyampaikan tema tentang bahaya judi online. Nah, itu kita menyiapkan temanya itu perlu disiapkan. Kemudian atur tempo, jangan kecepatan, gitu. Jangan juga terlalu lambat, santai, gitu. Jangan cepat, jangan terlalu lambat.
Jangan kecepatan, jangan kelambatan, santai. Diatur temponya. Jangan menghujat aja. Jangan menghujat. Bahkan di masjid-masjid BUMN, masjid-masjid kementerian itu kita disampaikan dulu tuh. Saat jangan sarah, jangan bahas politik, jangan banyak. Ya, kalau pemerintah rata-rata Ya nggak apa-apa aja, bagus. Supaya nggak kebablasan juga. Kemudian persiapkan diri secara matang. Persiapkan diri. Berarti fisik kita lagi sehat, mental kita lagi bagus, materinya oke, insya Allah khutbahnya bisa lancar. Kalau fisik kita lagi kurang sehat, jangan dipaksakan. Wah, saya pengen badan, tapi di situ orang itu banyak juga. Ya udah ganti aja, reschedule. Minta diganti bisa kan? Kalau nggak bisa ya udah cari badal aja. Nah, jadi siapkan diri secara matang, secara fisik, mental kita bagus, tidak lagi ada gangguan mental. Gitu. Kemudian catat materi khutbah dan dalil secara baik. Nah, ini catat materi-materi yang kita kumpulkan tuh, materi-materi, atau kalau yang belum pernah coba kumpulkan materi khutbah misalnya 2 atau 3 dulu. Cari materi yang mudah, ya, yang mudah, lalu dalilnya gampang. Itu catat dan biar nanti kita menyampaikannya juga mudah. Kemudian dalam khutbah tidak menyinggung masalah khilafiyah. Nah ini, ya. Di dalam khutbah bukan tempatnya. Menyinggung masalah khilafiyah itu bukan tempatnya. Begitu juga ketika ceramah juga sama, menyinggung masalah khilafiyah itu bukan tempatnya di secara umum gitu. Kecuali kajian fikih kalau dalam ceramah biasa kajian. Kecuali kajian fikih yang memang di situ ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam khutbah jangan sekali-kali kita menyinggung masalah khilafiyah. Kemudian khutbah juga perlu direkam. Kalau kita tidak bisa merekam dengan video, kan bisa juga tuh merekam khutbah dengan audio. Di handphone kita ada audio. Untuk apa? Untuk kita evaluasi. Khutbah ini di Masjid Al-Amin, saya rekam audionya misalnya. Nah, 2 pekan lagi saya ada khutbah lagi misalnya. Nah, saya dari dulu deh. Oh, saya berbata-bata nih di kalimat ini. Oh, saya kurang lancar nih di rukun yang ini misalnya. Nah, jadi ada pelajaran, ada evaluasi untuk ketika khutbah selanjutnya itu bisa lebih baik. Kemudian atur ritme kalimat khutbah, tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, kita harus punya stok materi, nah, stok tema yang gacoan. Gacoan itu apa? Gacoan itu bukan mie ya. bukan mie gacoan. Tapi materi yang gacoan. Berarti kita sudah secara rukun oke, lengkap, sudah hafal di luar kepala gitu. Kemudian materi pembukaan dari materi awal, terus dalil dan segala macamnya, ajakan-ajakan untuk berbuat baiknya misalnya di dalam materi itu sudah kita pahami dengan baik, sudah kita latih sebelum khutbah dan kita sudah hafal. Nah, itu namanya materi gacoan. Kita harus punya stok ini minimal 3 untuk awal-awal, minimal 3. Jadi khutbah awal pekan pertama Masjid Al-Amin, materinya 3 cara bahaya menunda amal. Di Masjid Al-Istiqomah pekan 2, 3 cara 3 kemuliaan Al-Quran. Yang ketiga, pekan ketiga di Masjid Al-Hidayah misalnya,
3 cara menghindari atau 3 bahaya judi online misalnya ya. Nah, stok materi gacor kita 3 itu. Nah itu, atau satu dulu nih yang mau kita mantepin. Nah, itu boleh disampaikan berkali-kali. Ya, disampaikan berkali-kali. Ya asalkan masjidnya beda-beda. Jamaahnya juga beda-beda. Gitu. Jamaah di masjidnya itu, kayaknya bulan lalu udah materi pun sampai lagi. Ya, kan bagus kalau jangan kan belum apa. Bagusnya yang lain. Kalau memang di masjid itu lagi gitu. Nah maka bikin tuh, kalau saya ada di catatan di notes itu materi khutbah. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran sudah disampaikan di masjid ini. Jadi setelahnya saya kayak gitu lagi. Gitu. Kemudian materi mesti dikuasai, pesannya tersampaikan. Nah bagus juga di dalam materi kita ada cerita-cerita dan kisah. Sudah praktek terkait kisah, ceramah tentang kisah Nabi, kisah sahabat, di sini udah. Nah, itu koleksi kita punya stok materi tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat yang bisa kita sampaikan juga dalam khutbah dan disampaikan dengan menarik. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah khairan katsiran. Ini terkait dengan kaifiyatul tarjumah. Sampai sini ada yang bertanya terkait dengan kaifiyat dan lain-lain. Ustaz khotibnya lancar, giliran baca suratul Fatihah kelewat ayatnya. Nah, itu Ketika sholat, ya sholat baca Al-Fatihah kelewat. Saya ingatkan, nggak ngerti. Ada ihdinas suratul mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dilewatin. Oh, satu ayat. Satu ayat. Iyyaka na'budu dilewatin. Langsung ihdinas suratul mustaqim. Itu dia lupa atau memang Ya pasti lupa, Ustaz. ya. Tapi kan itu termasuk rukun kan, wajib kan itu Fatihah. Kalau Fatihahnya salah, Ya. berarti kan sholatnya batal. Ya. Saya sering menyampaikan juga banyak masjid yang khatib dan imam itu satu paket. Nah, ya itu satu Ya, paket. satu paket. Maka sebagai khatib, calon khatib itu juga harus memiliki bacaan Quran yang baik dan benar. Standarnya apa? Standar itu tadi bacaan Qurannya harus bagus. Yang minimal Al-Fatihah sampai juz 30 aja. Atau minimal Al-Fatihah sampai surat pendek. Itu harus, karena kita pasti juga diminta jadi imam. Nah, ketika jadi imam, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang, kejadian kepada kita. Karena saking guguhnya, saking groginya, sampai satu ayat, apalagi ayat di dalam surat Fatihah lewat, itu fatal. Saya sampai tanya, Ustaz, sebetulnya Ustaz ada problem apa? Fatihah kan tiap hari dibawa. Lah kalau kenapa tadi nggak menyerahkan ke saya? Tak gituin. Nah, kalau yang seperti itu baiknya memang harus ada imam dari masjid, imam ratib misalnya. Jadi imam Jumat itu untuk mengantisipasi yang gitu kejadian seperti itu. Ustaz, kalau kejadian seperti itu kan nggak mungkin diulang kan? Nah, kalau seperti itu kita sebagai jamaah itu kan kayak udah itu kayak batal, ya kan, secara tidak langsung batal.
karena ada yang tidak lengkap dari Al-Fatihah yang termasuk rukun dalam sholat. Nah itu kita boleh setelahnya sholat zuhur. Saya suruh sholat zuhur, Ustaz. Ya. Cuma sebagian udah pada bubar, udah pada lari pulang. Biasanya yang orang belakang, jamaah belakang. Ya, itu sholat zuhur setelahnya. Bahkan ada juga tuh beberapa masjid yang di daerah-daerah Tangerang itu ada kabupaten Tangerang itu malah kadang ada satu peserta khusus angkatan berapa ya, rumahnya di dekat daerah-daerah situ, itu setelah sholat Jumat dia sholat zuhur. Padahal secara katanya secara khutbah sholat Jumatnya itu nggak ada yang terlewatkan, maksudnya sudah sah gitu, secara sah absahan itu sah. Tetapi mereka setelahnya sholat zuhur. Ketika ditanya, emang kenapa? Kok setelahnya sholat zuhur? Nggak tahu nih. Karena jadi udah kebiasaan dari dulu gitu. Oh iya, ada Ustaz. Dari ulama zaman dulunya gitu misalnya. Tapi memang ada Ustaz yang berpendapat lebih utama sholat zuhur daripada sholat Jumat. Ya. Yang viral. Lebih memantapkan. Itu aneh. Ya karena kalau Jumat ya kita diwajibkan sebagai laki-laki itu sholat Jumat. Ada Kecuali memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan, misalnya musafir atau sakit dan sebagainya. Iya. Saya coba menjelaskan kenapa ada orang sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ya, silakan. Sebahagian pendapat dikarenakan antara khutbah pertama ke khutbah kedua ada putus. Putusnya dengan dia menceritakan entah macam-macam kan, wasiat menceritakan apa yang diceritakan. Seyogyanya imam mesti mengerti tentang itu. Saat khutbah kedua dia ulang rukunnya. Nah itu kalau itu mereka tidak akan sholat kembali, Ustaz. Karena dianggap itu rukun, putus itu, karena putus itu saja. Ya, berarti ada rukun khutbah di khutbah kedua yang tidak dijalankan. Iya, atau ada juga satu lagi, itu paham Imam Syafi'i. Ya. Jadi meskipun kita ada pesan-pesan khutbah, tetapi selalu diselangi ayat 1 menit, masukin ayat lagi atau hadis, itu nggak putus. Itu mereka tidak akan sholat lagi. Itu ya, Ustaz. Jadi supaya kita ilmunya ada dari itu, jadi nggak ada salah itu. Ya, Ya. saya jadi baru tahu nih. Ya, Ustaz. Ya itu salah satu ini ya, jawabannya, alasannya. Kenapa setelah sholat Jumat ada sholat zuhur lagi? Ya. Ya. Kalau mereka putus. Ya. Ya. Baik. Jazakallahu. Lagi? Pertanyaan? Kalau saya bagi tips saja, Ustaz. Ya. Ini kadang-kadang kita memang tidak belajar, tapi terjadi. Itu kemarin terjadi pada diri saya. Kita tidak bisa menggunakan sound system itu, Ustaz. Sound system yang dipakai itu, Ustaz. Yang di kuping. yang di kuping itu, kan ternyata ada yang begini terus kan sound system yang kita kan. Ternyata itu yang ada. Jadi termasuk kemarin saya kejadiannya kayak gitu. Alhamdulillah saya nggak panik, ya tidak memberi salam dulu, dan membereskan ini dulu kan, dibantu sama mereka. Itu adalah pengalaman. Ya. Memang nanti akan ada pengalaman seperti itu. Ya. Hal-hal teknis ya, yang tidak yang kita tidak duga itu bakal ada. Jadi hal-hal teknis seperti itu memang jangan sampai itu membuat kita lebih gugup lagi. Itu udah gugup nih pertama gitu saya. Terus dengan hal-hal teknis seperti itu, gugup lagi. Itu perlu diantisipasi memang. Hal-hal teknis seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga Pak, terkait dengan waktu tiba. Ketika kita punya jadwal khutbah di masjid yang agak jauh dari rumah,
Maka itu kita harus bisa memanage waktu kita agar sampai di masjid itu tidak mepet waktu dengan waktu zuhur. Ya, jangan sampai mepet. 15 menit udah mau waktu zuhur, belum juga bahaya. Itu akan mempengaruhi nanti, akan mempengaruhi kualitas khutbah kita. Sangat mempengaruhi. Ya kecuali kalau dia sudah ini ya, sudah konat lagi misalnya. Nah maka ini perlu diantisipasi terkait dengan waktu juga, waktu kedatangan kita ke masjid. Ya karena sebaik-baik kita datang ke masjid di waktu Jumat itu ya yang paling awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Ketinggalan rokaat. Iya, khutbahnya aja kagak dengerin. Oh betul. Ya kalau dia sudah di awal sudah datang gitu ya terus batal betulnya, ya nggak apa-apa. Menjadi itu menjadi rukhsah ya atau menjadi darurat. Ya, karena itu kan darurat yang di luar dugaan kita gitu misalnya. Kemudian apa itu kalau memang satu rakaat ketinggalan ya lanjutin selesaikan. Itu kan itu enggak datangnya pas sholat doang. Oh datangnya pas sholat doang. Ya dia nggak ada keutamaan, dia nggak ada nilai. Itu kalau dipikir dapatnya teletong. Teletong tau nggak? Tai kebo. Nanti di sono. Udah datangnya telat mau pipis dulu lagi kan. Dapatnya tai kebo. Ya. Nah ini terkait dengan adab hari Jumat sedikit saja ya. Nah Jumat merupakan salah satu hari yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah sendiri menyebutnya dengan Sayyidul Ayyam, leluhur hari. Maka hari Jumat tidak dikhususkan. Bahkan di negara-negara Islam itu mereka liburnya di Jumat. Ya, kalau kita kan libur hari Rabu. Nah di negara-negara Islam itu hari Jumat libur. Kayak misalnya di Brunei kalau nggak salah itu libur hari Jumat tadi. Nah maka kita perlu mengetahui adab-adab terkait dengan hari Jumat. Yang pertama memperbanyak sholawat. Ya. Di hari-hari biasa kita juga harus membiasakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di hari Jumat itu harus diperbanyak lagi membaca sholawat. Karena Rasul bersabda, perbanyaklah sholawat untuk pada hari Jumat karena sesungguhnya sholawatmu disaksikan malaikat. Dan sesungguhnya seseorang tidaklah membaca sholawat kepadaku melainkan doa sholawat itu ditampakkan kepadaku sampai dia selesai membaca. Nah ini, maka perbanyak sholawat. Sholawat ya variasinya kan banyak. Sholawat Ibrahimiyah yang di dalam tahiyat ya. Sholawat apa ini? Ya Jika wa rasulika nabiyyu wa ala alihi washabihi wa sallam barik ajmain. Yang untuk kita hapus itu banyak, silakan perbanyak sholawat. Yang Kemudian perbanyak doa. Di hari Jumat perbanyak doa. Ya. Bahkan ada waktu ya di hari Jumat itu yang doa kita insya Allah mustajab, yaitu setelah sholat asar. Itu waktunya mustajab untuk kita berdoa. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan kita disunahkan ketika hari Jumat itu membaca suratul Kahfi. Barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, cahaya antara kedua Jumat akan menyinarinya. Jadi mulai dari Kamis waktu maghrib itu sudah bisa kita rasakan sunnah-sunnah Jumat. Kamis waktu maghrib sampai Jumat maghrib.
batasnya. Nah, itu kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah di Jumat. Tapi masyarakat kita banyak yang membacanya surat Yasin di malam Jumat. Nggak apa-apa, bagus. Lebih bagus lagi setelah baca Yasin, baca Al-Kahfi. Nah, itu ada kalau udah sering begitu rutinitas. Iya. Kalau yang memang juga karena awalnya memang baca Yasin doang nggak dianjurkan Al-Kahfi. Iya. Makanya sampai sekarang ke bawah terus Yasin baik. Tapi masyarakat kita baca Yasin ini udah kelamaan, udah capek, udah kali ini terus. Biasanya di hari di ba'da subuh. Ya. Nah, jadi yang penting baca Al-Kahfi itu di hari Jumat jangan sampai tertinggal. Jadi kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Kahfi di Jumat. Kemudian mandi dan berhias. Nah, kalau kita mandi di hari Jumat, kita ada kegiatan atau ada keseharian kita kerja. Berarti kan paginya mandi. Maka mandi di pagi itu kita niatkan sebagai mandi Jumat. Itu boleh. Gitu ya. Kita niatkan mandinya sebagai mandi dalam melaksanakan sunnah Nabi, sunnah Jumat. Gitu. Ada juga karyawan-karyawan yang dia bawa peralatan mandi, ya minimal handuknya gitu. Jadi sebelum sholat Jumat dia mandi dulu, ada seperti itu. Double saat kalau mandi Jumat kan, awalnya di mandi Jumat itu. Iya. Biasanya paginya itu mandi dulu. Nah, jinabah sama mandi Jumat, double niatnya. Pahalanya. Kemudian memotong kuku dan menggunting kumis. Memotong kuku, nah ini bagus jadi Jumat. Kukunya yang banyak panjang, gunting Jumat. Gunting kumis, gitu. Kemudian menyegerakan datang ke masjid, ya, menyegerakan datang ke masjid. Karena pada hari Jumat itu para malaikat itu dia berdiri di pintu-pintu masjid. Di pintu-pintu masjid itu para malaikat berdiri di dalam masjid. Kemudian akan dicatat setiap orang yang datang. Misalnya waktu Jumat ini misalnya jam 12. Ada jamaah yang datang jam 11, maka ia dicatat oleh malaikat tersebut dan dinilai pahalanya seperti berkurban unta merah. Ya, berkurban seekor unta, berkurban seekor unta. Kalau dia datang jam 11, jamaah pertama, misalnya. Kemudian jam 11.15 dia datang. Jamaah itu datang jam 11.15, maka ia akan dicatat pahalanya seperti berkurban dengan seekor sapi. Sapi berapa sekarang? 23, 26, ada yang 40, banyak. 11.30 dia datang, maka dia akan dicatat seperti berkurban dengan seekor kambing atau domba. 11.30. 11.45 dia datang ke masjid, dia akan dicatat seperti berkurban dengan seekor ayam. Ayam sekarang berapa bu sekilo? Sekilo Lumayan, masih lumayan sekarang. 30-an ya. 30. 5 menit lagi khatib mulai mimbar itu masih dicatat dan dicatatnya seperti berkurban dengan sebutir telur. 1.500. Lama-lama jeleknya. Lama-lama. Nah, ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat itu tutup buku, Pak. Malaikat itu tutup buku. Kenapa tutup buku? Karena beliau karena malaikat juga mau mendengarkan khutbah. Jadi yang datangnya setelah khatib naik mimbar itu nggak ada catatannya. Burem. Kita udah berapa lama Jumat ini? Jumat kita sudah selama 20 tahun. Apakah catatan nama kita ada di buku malaikat? Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Nah, kalau misalnya ibu suaminya
anaknya laki-laki jam 11:30 masih di rumah, masih santai-santai, usir aja, usir ke masjid. Cetan, nggak ada keutamaan, nggak ada catatan pahala gitu. Nah jadi kalau hari Jumat udah cepet-cepetlah kita, jangan banyak-banyak aktivitas sekanannya aja. Gitu. Kemudian pindah duduk apabila ngantuk. Kalau ngantuk beda, ya minimal pindah ke sampingnya. Gitu. Jangan, lebih baik hindari dekat tiang atau dekat tiang. Jangan dicari. Karena senikmat-nikmatnya ini, katanya ya, senikmat-nikmatnya tidur itu ketika Jumat. Ya tahu. Senikmat-nikmatnya ketika kita tidur itu di masjid dan di waktu khatib lagi menyampaikan khutbah. Itu nikmat katanya. Tapi ada keutamaan, karena keutamaannya berkurang atau tidak sempurna. Kemudian tidak melangkahi pundak. Kalau dia datang terlambat, ya udah dapat paling akhir, jangan mau ke depan. Mau langkahi pundak orang tua, ya jangan. Adabnya nggak bisa Pak. Salat tahiyatul masjid, ya, salat tahiyatul masjid. Diam ketika khutbah berlangsung. Begitu juga dengan handphone. Kalau khotib lagi menyampaikan khutbah, handphone itu ya udah taruh dulu, Bang. Ya. Jangan buka-buka Shopee. Lagi ini kalau padahal tidak boleh ada aktivitas jual beli di dalam masjid, dilarang. Tapi banyak orang yang melakukan jual beli cekot-cekot, borong cekot-cekot itu ketika ada di masjid. Wah itu bahaya. Apalagi ketika khutbah berlangsung. Ya secara lisan dia memang tidak mengeluarkan kata-kata, tetapi secara jempol itu bisa dikatakan juga berkomunikasi meskipun tidak berkata-kata, karena dia tidak fokus. Jadi kita mesti diam ketika khutbah berlangsung, mendengarkan. Diam di sini maksudnya mendengarkan, bukan diam tidur. Kemudian melaksanakan sunnah ba'diyah Jumat ini banyak juga yang ditinggalkan. Sunnah ba'diyah ini juga perlu kita lakukan. Meninggalkan jual beli dan setelah sholat melanjutkannya lagi. Nah ini ada di surat Jumat. Jual beli tinggalin, ya, online, offline tinggalkan. Habis Jumatan, nah baru lanjut lagi. Ya Pak. Bukan Ustaz. Yang tentang tadi kita main hati. Kalau kita rekam seperti itu gimana? Masalah sholat kan? Kalau kita rekam sepertinya. Oh, kita rekam khotibnya. Ya, video atau videonya. Iya. Asalkan sebelum khotib sudah naik mimbar itu sudah dalam keadaan siap. Sudah siap. Iya. Kamera sudah siap, tripod sudah siap, gitu. Sudah siap ya. Iya. Kita misalnya tinggal mencet gitu ya, mencet on atau mencet rekam. Kalau kita pegang ini aja gitu. Ya, lebih baik audio saja. Audio saja. Saya juga sering tuh. Kalau lagi rumus kami gitu ya, lagi mendengarkan, saya juga pernah rekam audio, nggak apa-apa. Nah, tidak boleh meninggalkan cuma sampai 3 kali tanpa ada wazur. Ya, ini nanti materi ini bisa di-share, nanti bisa sama Pak Andi, insyaallah. Baik, sudah menjelang asar, kita akhiri, kita tangguhkan dulu sampai waktu asar. Kemudian nanti habis asar kita lanjutkan lagi dengan praktek ya, insyaallah. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.